أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kitabus Sholati. Adapun ini kitab yang membahas penjelasan sholat. Jadi di dalam satu istilah ada yang disebut dengan babun, ada yang disebut dengan faslun, ada yang disebut dengan kitabun. Kalau faslun isinya permasalahan yang sangat detail, jadi lebih terperinci, khusus. Faslun fi sujudis sahwi, membahas tentang caranya, niatnya, lalu bagaimana dalilnya, hadis-hadisnya, pendapat-pendapat para ulama, khusus itu aja. Iya. Di atas faslun babun. Babun terperinci juga, cuman lebih umum dari faslun. Umpama babus sujudi, ada sujud sahwi, ada sujud syukur, ada apa lagi? Sujud tilawah. Jadi nggak khusus pada sujud sahwi. Paham kira-kira? Nah itu di atasnya faslun babun. Di atasnya babun kitabun. Lebih umum lagi, kitabus sholat. Isinya ada sujudnya, ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada arkannya, dan seterusnya. Maka semua pembahasan yang telah kita lewati itu kal muqaddimah, seperti pendahuluan untuk ibadah sholat. Mulai dari cara wudu, apa saja rukunnya, apa saja sunnahnya, apa saja yang membatalkannya, cara mandi, cara tayamum, sampai terakhir kemarin urusan haid dan nifas orang yang junub, cara membersihkannya sehingga nanti kalau sholat sah. Itu seakan-akan seperti pengantar buat pembahasan besar ini, yaitu sholat. Jadi sholat merupakan ibadah yang penuh dengan ilmu. Salah kalau orang beranggapan sholat asal nunggang-nungging aja. Karena sebelum sholat aja itu embel-embelnya banyak bener. Embel-embel dalam artian permasalahannya kan. Sebelum sholat wudu dulu, caranya begini wudu aja. Ini udah berapa bulan dari habis lebaran sampai sekarang mau ketemu ya, Rabiul Akhir. Itu urusan sebelum sholat. Nah, maka sebagaimana kita diwajibkan sholat, diwajibkan juga mempelajari ilmunya untuk menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat ini ibadah penentu. Ibadah penentu. Kalau sholatnya bagus, maka yang lainnya kagak pakai dilihat dah. Masuk. Udah lulus, kontennya udah 100. Yang lain yang dipakai dilihat. Tapi kalau sholatnya berantakan, yang lainnya pakai diperiksain atu-atu. Ini kenapa bisa berantakan nih? Oh sebabnya ini, jadi lama. Yang enak udah dilihat sampulnya, dalam jangan pakai dilihat lagi dah.
Nah, sampul itu penentu yang disebut dengan sholat. As-sholatu imadud din, sholat yang agama. Faman aqamaha faqad aqamat din, waman hadamaha faqad hadamat din. Bahkan yang membedakan kita dengan orang kafir itu urusan sholat. Setipis itu muslim dengan kafir, jangan kita kata jauh, itu tipis. Perbedaan muslim dengan kafir sebatas sholat. Kalau masih sholat masih muslim kita. Kalau udah ogah sholat, waliyadzubillah, ditakutkan terjerumus pada lembah kekafiran. Nah, itu penting kita mengetahui ilmu sholat sehingga tambah berkualitas lagi sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faradallahu ala hadhil ummati fi kulli yawmin wa laylatin khamsa salawatin faqat. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada umat ini, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehari semalam 5 kali sholat saja. 5 kali sholat maksudnya 5 waktu. Yang sebelumnya diwajibkan 50 waktu. Sebagaimana kisah dalam Isra Mi'raj, itu benar hadisnya. Tadiannya kita diperintahin 50 kali, 5 aja kadang nganggur adul orang. 50 kali kagak sempet nyiram puhunan kita. Sholat mulu dah pokoknya. Makanya kalau di Masjidil Haram dikit-dikit sholat. Habis sholat fardu ada sholat apa biasanya? Sholat jenazah, ya kan? Habis gitu sholat ghaib, habis gitu kita sholat sunnah, dikit-dikit sholat. Kalau tidak mungkin ya sholatnya dikit-dikit. Cari yang paling dikit mana nih, rame bener imamnya, pokoknya yang dikit yang dicari dah. Padahal ini udah dikurangin banyak bener, dari 50 sampai 5 berapa persen tuh. Itu pun masih disuruh balik lagi. Kata Rasulullah, ya saya malu dah, ibarat orang nawar udah kepala di ujung masih disuruh, saya malu dah. Nah, sehingga kita mendapatkan perintah kewajiban 5 kali sholat. Wahya zuhru wal asru wal maghribu wal isya'u wa subuh. Dan 5 sholat itu adalah sholat zuhur dan sholat asar, juga sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh. Jadi ini 5 kali sholat adanya hanya pada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu nabi-nabi cuma diwajibkan sekali waktu saja. Nabi Adam itu dikasih kewajiban cuma sholat subuh. Nabi Adam sholat subuh doang. Kalau Nabi Daud dikasih waktu sholat zuhur doang, asal siang aja sholat itu. Nabi Daud sampai umat-umatnya. Nabi Ibrahim sholat asar doang. Nabi Sulaiman juga sholat asar doang. Kalau Nabi Yunus ya, sholat maghrib. Kalau Nabi Yakub sholat isya, atau mengatakan sholat isya kepada Nabi Musa dan kaum-kaumnya. Nah, itu bagi para nabi terdahulu cuma sekali. Tapi bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam spesial 5 kali. Jangan anggap pembebanan. Justru ini kasih sayang Allah kepada kita. Allah pengen kita ketemu dengannya sesering mungkin. Orang kan kalau cinta pengen ketemu sesering mungkin. Kita cinta sama bini kita, pengen ketemu sesering mungkin. Pengen gak ketemu sering sama bini kita? Enggak. Nah, kebangetan ketemu mulu sampai bosan. Ya. Artinya fitrah seseorang, fitrahnya itu dikasih rasa cinta yang menjadikan dia pengen ketemu. Sehingga dalam pepatah Arab dikatakan ya, syifa'ul qulub liqa'ul mahbub. Syifa'ul qulub, obatnya hati, liqa'ul mahbub, bertemu sang kekasih, orang yang dicintai. Semakin dia cinta, semakin pengen ketemu. Maka kalau nabi-nabi yang lain sekali doang sholatnya, khusus buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umatnya dikasih sampai 5 kali. Wala tajibu illa 'alal muslimil balighil 'aqilid thahiri minal haidhi wan nifas. Dan sholat 5 waktu itu tidak wajib secara syariat kecuali
alal muslimi, kepada orang muslim. Enak nih mikir ada gedean ya, kemarin kecil banget. Iya ini enak. Dan tidak wajib sholat 5 waktu itu kecuali kepada orang muslim al-balighi, yang dah balik, al-aqili, yang berakal, at-tahiri, yang suci, minal haidi wan nifas, dari haid dan nifas. Orang muslim wajib sholat, maka selain muslim kagak wajib. Imma dia murtad atau kafir dari lahirnya kagak wajib. Ada muslim belum balik nggak wajib, rame anak-anak. Ya anak kita muslim cuma belum balik nggak wajib, tapi dianjurkan untuk sholat. Buat apa? Buat pembelajaran. Ya kan orang nanti sholat tinggal langsung bisa. Pemanasan dulu, ajarin caranya ruku, ajarin bacaan ini dan itu. Biar kata belum balik, ajarin. Nanti dia tahu waktunya azan sholat, sebab memang dari kecil udah diajarin. Dan juga kepada orang yang berakal. Ada orang muslim balik juga udah gila, kagak wajib sholat. Gilanya gila bener, bukan gila ya gila-gilaan. Oh gila lu bukan gitu, emang gila otaknya kagak ada, akalnya dicabut. Nah bagi dia dia wajib. Umpama nanti sembuhnya lama, nggak wajib dikodok tuh. Orang gila, masih ada tuh orang gila di sini. Dulu kan jalanan banyak orang gila. Umpama orang gila nih, nanti sembuh, manggil otaknya, akalnya nggak ada, nggak wajib kodok. Ini orang gila 10 tahun, nggak wajib kodok. Ya, kalau memang dia gila dengan sebab akalnya itu kurang, nggak waras. Dan juga harus suci. Maka bagi muslim yang udah balik, yang berakal namun tidak suci keadaannya, seperti perempuan yang haid, perempuan yang nifas, maka yang wajib bagi mereka sholat. Dan kagak wajib juga untuk diqadha. Tuh begitu batasannya. Maka kalau ada orang kagak sholat, kita husnuzon aja, dia bukan muslim kali. Di jalanan aja orang pada sholat Jumat pasti di jalanan aja, bukan muslim kali. Oh dia muslim, oh dia belum balik kali. Belum balik apa udah beban begitu. Dia orang gila kan, ya begitu. Karena kalau kagak sholat dari sini, iya orang kagak balik bagaimana ya? Udah tua begitu, tua banget. Oh dia gila kali. Kagak nggak gila, oh dia head kali. Ya ada laki. Nah, maka nggak ada alasan untuk tidak sholat. Kalau kita sudah menjadi muslim, balik, berakal dan suci, ada kewajiban sholat. Ba'da dukhuli waktiha, diwajibkan setelah masuk waktunya sholat itu. Umpamanya semua syaratnya tadi sudah terpenuhi, tapi waktu sholatnya belum datang, ya kagak wajib sholat. Ini muslim nih, balik, berakal, suci, kagak junub, kagak haid, kagak nifas, pengen sholat subuh ya belum waktunya, nggak boleh. Kalau dilaksanakan maka haram hukumnya, seperti dia bermain-main dengan agama karena belum waktunya. Kalau mau sholat ya sekarang ada sholat sunnah yang ada waktunya. Kalau mau sholat wajib nanti ada waktu-waktunya tersendiri. Walikulli sholatin, dan setiap sholat fardu. Walikulli sholatin minha, dan setiap sholat fardu minha, dari sholat itu. Waktun mahdudun, terdapat waktunya yang tertentu, yang gak bisa dilakukan di waktu selainnya. Dia sudah dibatasi dengan waktu-waktunya. Fa waktu zuhri, maka adapun waktu zuhur, min zawali syamsi, dimulai dari bergesernya matahari, an wasatis sama, dari tengah langit, ila ayyazida zillu syai'i ala mithlihi, sampai bertambahnya bayangan satu benda, ala mithlihi, atas benda seukurannya. Ba'da zillil istiwa, setelah bayangan istiwa. Ini waktu sholat zuhur. Kalau sekarang gampang, ada kalender, tinggal melihat aja jam berapa, menit berapa azan, atau ada aplikasi waktu di zuhur tuh HP azan aja. Nanti
nanti atau dahulu sebelum ada jam, sebelum ada informasi-informasi seperti itu di tanggalan, di HP, nentuin waktu sholat bergantung dengan matahari. Nah, kita nggak ada yang tahu ke depan bagaimana kejadiannya. Umpama balik lagi nggak ada teknologi, nggak ada jam, nggak ada kalender, tapi iya sholat gugur sebab kita nggak tahu waktunya kapan. Kagak, sholat tetap wajib. Makanya kudu tahu ilmu menentukan sholat dengan cara manual begini nih, dengan cara melihat pergerakan matahari. Kalau zuhur dimulainya dari bergesernya matahari, itu namanya waktu zawal. Zawal itu tergelincir, kepleset. Umpama matahari di pertengahan paling itu luas waktu sama, pertengahan langit. Kalau matahari di ujung atau lempengan pala kita, nggak ada bayangan di diri kita, sebab sama. Yang ada bayangan kalau di kiri atau kanan. Kalau lempeng bener di atas pala kita, itu bayangannya nggak ada. Kapan dimulainya waktu zuhur? Ketika matahari sudah di tengah, bergeser sedikit. Nah, itu namanya zawal syams. Kalau matahari terbit dari timur, begini, dari timur, di tengah nih, 12 umpama, tapi bukan jam 12 patokan zuhur, pertengahan begitu, arah jam 12. Ini belum zuhur karena belum zawal. Yang namanya zawal itu terpleset, geser dikit, goyang dikit ke barat, begini aja, 5 menit, 10 menit umpama. Nah, itu udah masuk waktu zuhur. Jadi waktu zuhur bukan pas lempengan pala, itu belum bergesernya matahari, tapi dimulai tatkala matahari bergeser dari tengah langit. Sampai kapan? Sampai satu benda itu bayangannya sama seukurannya. Jadi umpama kita taruh tiang di tanah, di lapangan, nanti bayangan tiang itu dengan tiangnya sama ukurannya. Kalau lebih kehati-hatian, dilebihin dikit. Umpama kita taruh tongkat 1 meter, togalah. Ketika bayangannya, kan lama-lama ke barat nih, matahari dari timur, mulai zawal, tek, zuhur nih, terus di sini nih. Nah, lama-lama itu tiang ya, mempunyai bayangan. Bayangin kalau tiang di sini, bayangin di sini. Karena kan di sono, lama-lama tenggelam. Nah, ini nyorot ke sini nih, nanti bayangannya di sini. Lihat, itu tiang berapa tingginya. Kalau masih lebih rendah, masih zuhur. Tapi kalau dia sudah lama-lama tinggi, bayangannya sama dengan ukuran tiangnya, itu sedikit lagi sudah mau selesai zuhur. Lebih panjang aja sedikit, udah asar tadi. Caranya begitu. Kalau di sini nggak bisa jalan raya, ketutupan rumah, ya, di lapangan. Di pesantren tuh ada prakteknya kita dalam ilmu falak ya, menggunakan caranya seperti itu. Di antara caranya menentukan waktu-waktu sholat, menentukan awal bulan, menentukan bulan puasa. Nah, itu ada prakteknya. Makanya penting kita mengetahui waktu sholat seperti ini. Jangan dikira hal-hal seperti ini sudah tidak relevan, sudah tidak cocok. Kan sekarang udah ada jam, udah ada tanggalan, lagi masjid-masjid udah ada bunyinya. Selama zuhur aja nit. Bukan begitu. Yang namanya ilmu harus selalu dipelajari. Itu semua kita nggak ada yang tahu apakah tetap keberadaannya atau enggak. Yang jelas ilmunya kalau kita udah kuasai, bisa kita gunakan di satu tempat atau satu waktu. Wa waktul asri minaz ziyadati, dan adapun waktu asar dimulai dari bertambahnya ala zillil mithli, atas bayangan benda semisal. Kayak tadi tuh, kamu kita taruh tiang di sini, lalu bayangannya segini, sama nih, dan dia lebih panjang lagi, kamu jadi semeter berapa senti. Nah, itu udah waktu asar. Jadi semakin kesini nih waktu bayangannya makin tinggi. Dimulai waktu asar makin tinggi sampai ke barat habis dah ya, sebab udah nggak ada sinar yang nyorotin itu benda. Semakin tinggi dari bendanya, artinya itu sudah memasuki waktu asar. Sampai kapan? Ila ghurubi syamsi kulliha, sampai terbenamnya matahari secara keseluruhan.
sedikit aja masih ada lingkaran matahari yang kelihatan belum maghrib. Kalau di sini nggak kelihatan, lihatnya di mana? Di sono padang pasir. Wah itu telok bener kelihatan matahari tenggelam di laut, padang pasir, kelihatan tuh. Ini dulu umroh, lagi puasa. Ya, karena kita di perjalanan kan nggak tahu nih kampung mana nih, kampung Arab. Kalau di Indonesia sih masih kita terka-terka nih, Jawa Tengah beda di mana, sehingga kita lihat bisa daerah sini udah maghrib belum. Kalau di bis kan pindah-pindah, bisa jadi di 10 menit atau 30 menit sebelumnya udah maghrib. Karena itu bis gerak terus, dia jalan ke tempat yang belum maghrib, itu matahari kagak tenggelam. Ih lama bener nih. Udah jam 7 lewat, di jam kita nih udah jam 7 lewat. Mungkin di waktu itu belum jam 7 kali. Asal mau tenggelam di jalan terus. Jika disamperin mataharinya, ini kapan tenggelamnya? Nggak boleh kalau belum tenggelam bener, masih kelihatan kan bulatan begini nih. Ya, mama dia segini aja nih. Ini kan masih kelihatan dikit nih. Masih nggak boleh. Guru bisyamsi kulliha. Udah begini, nah ada mendelok dah nih, baru maghrib. Nah kita tompo-tompoan sama matahari. Artinya kelihatan bener mana yang masih ya terlihat bundaran matahari ataupun yang belum sampai. Ya, kalau kata orang ngapain puasa, orang lagi musafir, tapi kita sayang buat tinggalin gitu, udah biasa. Nah, artinya ya tetap nggak apa-apa. Jadi kita praktekin dah tuh bab fikihnya. Oh ini masih matahari. Ini jam 7 lewat, ngomong-ngomong udah gelap juga. Nggak apa-apa, dah belajar sambil praktekin ilmu tuh. Dilihat keseluruhan tuh, lihat ditegesin seluruh bundaran matahari tenggelam sehingga sudah masuk waktu maghrib. Wa waktul maghribi, dan adapun waktu maghrib min tamami ghurubi syamsi, dimulai dari sempurnanya tenggelam matahari. Tamam artinya sempurna, udah nggak kelihatan lagi. Hatta yaghiba syafaqul ahmaru, sampai terbenamnya mega-mega merah. Matahari meskipun udah tenggelam tapi langit kagak langsung gelap. Kan kalau kita masuk maghrib masih ada mega-mega merah, artinya ampas-ampasnya, bekas-bekas itu sinar matahari masih ada. Nah itu masuk maghrib. Kapan maghrib itu selesai? Ketika udah gelap, artinya sudah tidak lagi terlihat mega merah. Kalau mendung gimana? Mulai dari maghrib. Ya, ini pada umumnya, waktu pada umumnya seperti itu. Jadi kalau sudah tidak terlihat lagi mega-mega merah itu bekasan-bekasan cahaya matahari. Matahari sudah tenggelam memang, bekas-bekasnya itu di langit-langit masih kelihatan merah-merah. Itu memang udah masuk maghrib. Asal tadi kita pastikan mataharinya tenggelam, sudah terbenam. Nah kalau sudah tidak terlihat lagi, ini dalam waktu normal ya, bukan dalam lagi bulan atau hujan, dalam waktu normal. Kalau udah nggak kelihatan lagi mega-mega merahnya, habis dah tuh waktu maghrib, mulain waktu isya. Wa waktul isya'i, dan adapun waktu isya min maghibis syafaqil ahmari, dimulai dari terbenamnya mega-mega merah, hatta yatlu'a awwalul fajr shadiqi, sampai terbitnya permulaan fajar shadiq. Fajar shadiq itu yang mulai terang dan tidak hilang. Kalau fajar kadhib terang, bis gitu hilang lagi, gelap lagi. Fajar shadiq memang mulai terang karena menyambut terbitnya matahari. Wa waktu subhi, dan adapun waktu subuh min tulu'i awwalil fajri, dimulai dari terbitnya permulaan al-fajr shadiqi, fajar shadiq, hatta yaqlu'a awwalus syamsi, sampai terbitnya permulaan matahari. Asal udah mulai nongol aja matahari sedikit, nah itu sudah habis waktu subuh. Jadi waktu subuh habisnya bukan dengan jam. Oh ini jam 6 nih, berarti kalau belum jam 6 subuh masih ada, kata siapa? Sekarang subuh habis itu setengah 6 lewat dikit habis itu. Kalau orang sholat subuhnya biasa jam 6 ya udah keluar. Jadi ngandelin jam yang pada bulan emang jam 6 masih subuh. Ya itu dia, karena ngandelinnya jam. Asal sholat subuh jam 6 kurang 5 mulu. Nah sekarang diandelin begitu juga. Alarm di setel jam 6 kurang 10. Jadi mau sholat subuh jam 6 kurang 5 ya udah habis. Jadi bukan dengan jam, karena setiap bulan itu peredaran matahari berubah-ubah. Itulah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini
fungsinya buat kita ibadah. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, kami tundukkan bagi kalian malam dan siang. Buat apa? Buat kalian ibadah. Itu artinya matahari segede itu bisa Allah tundukkan buat kita untuk melihat bagaimana perputarannya menentukan waktu sholat kita. Siapa lagi ya umat yang diberikan kemuliaan seperti itu selain umatnya Rasulullah SAW? Kagak ada ya, satu umat yang diberikan alam ini tunduk buat dia. Bintang Allah jadikan sebagai arah. Dulu belum ada kompas, dulu pakainya bintang. Makanya di Al-Quran banyak sekali sumpah-sumpah yang mana Allah melakukan itu terhadapnya. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari. Artinya ini matahari hal yang agung, yang besar, yang bisa dipakai pedoman untuk kita beribadah. Di antaranya sholat, penentuan puasa, penentuan Idul Fitri, penentuan awal bulan, akhir bulan. Itu tergantungnya dengan alam. Nah, maka itu ya, bagaimana kita mendapatkan kemuliaan harus kita ketahui dengan benar. Ya. Wala qada'a, yang mana tadi? Ya. Wala qada'a 'alal kafiri ila aslam.